Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Columbia. Selamat datang pada video pembelajaran tentang cara penggunaan osiloskop digital. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu fungsi osiloskop dan bagian-bagian pada osiloskop. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Terdapat beberapa fungsi alat ukur osiloskop. Yang pertama, mengukur besar tegangan listrik dan hubungannya terhadap waktu. Yang kedua, mengukur frekuensi sinyal yang berosilasi. Yang ketiga, mengecek jalannya suatu sinyal pada sebuah rangkaian listrik. Yang keempat, membedakan arus AC dengan arus DC. Yang terakhir, mengecek noise pada sebuah rangkaian listrik dan hubungannya terhadap waktu. Setelah mengetahui fungsi osiloskop, selanjutnya kita akan belajar cara mengoperasikan osiloskop digital. Osiloskop digital yang digunakan bermerek GW Instek GDS 1052U dengan 2 buah channel, bandwidth pengukuran sebesar 50 MHz dan sample rate sebesar 250 M sampel per second. Sebelah kiri osiloskop terdapat layar monitor dan sebelah kanan terdapat tombol-tombol dan knob. Untuk menghidupkan osiloskop, kita dapat menekan tombol power pada bagian kiri bawah osiloskop. Pada layar terdapat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X terdiri dari 10 kotak atau div yang merepresentasikan waktu dalam satuan second. Sedangkan sumbu Y terdiri dari 8 kotak atau div yang merepresentasikan tegangan dalam satuan volt. Pada bagian bawah layar osiloskop terdapat beberapa parameter yang ditampilkan, yaitu channel yang sedang digunakan, channel 1 atau channel 2. Pada osiloskop ini channel yang digunakan yaitu channel 1 dengan warna sinyal kuning. Huruf M melambangkan time per div. Terdapat port USB yang berfungsi untuk menyimpan setting, screenshot, dan data hasil pengukuran, serta update software osiloskop. Probe compensation output berfungsi untuk mengatur dan menyesuaikan sinyal dari probe agar hasil pengukuran pada layar osiloskop akurat. Di sebelah kanan layar terdapat tombol function F1 sampai F5 yang berfungsi untuk memilih parameter pada layar. Knob variable berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan nilai dan memindahkan parameter ke yang berikutnya atau sebelumnya. Tombol acquire berfungsi untuk melihat gelombang secara keseluruhan, mendeteksi puncak gelombang dan rata-rata gelombang. Tombol display berfungsi untuk mengatur tampilan layar, seperti mengatur kontras layar dan mengatur bentuk gelombang berupa titik atau garis. Tombol utility berfungsi untuk mengatur setting osiloskop berupa file yang tersimpan, bahasa, dan lain-lain. Tombol help berfungsi untuk melihat tata cara penggunaan osiloskop. Tombol auto set berfungsi untuk melakukan setting secara otomatis, seperti melakukan kalibrasi secara otomatis. Tombol kursor berfungsi untuk memilih kursor yang akan digunakan. Tombol measure berfungsi untuk mengetahui hasil pengukuran, seperti frekuensi dengan satuan kHz, min atau rata-rata gelombang dengan satuan volt, dan peak-to-peak gelombang dengan satuan volt. Tombol save atau recall berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan kembali gelombang yang diukur sebelumnya. Tombol hard copy berfungsi untuk menyimpan gambar, bentuk gelombang, atau pengaturan panel ke USB. Tombol run atau stop berfungsi untuk memulai dan menjeda hasil pengukuran. Terdapat 3 bagian setting pada osiloskop. Yang pertama yaitu vertikal, yang kedua horizontal, dan yang ketiga trigger. Pada bagian vertikal terdapat 2 konektor channel, yaitu konektor channel 1 dan channel 2.
Konektor channel berfungsi untuk menerima sinyal input dari perangkat lain. Terdapat knob volt per diff channel 1 dan channel 2. Knob volt per diff berfungsi untuk mengatur tegangan dalam satu kotak atau diff. Tombol channel 1 dan channel 2. Tombol channel berfungsi untuk mengatur parameter pada masing-masing channel. Tombol mat berfungsi untuk melakukan operasi matematika seperti mengurangkan, menjumlahkan, dan mengalihkan gelombang pada channel 1 dan channel 2. Knob menu vertikal channel 1 dan channel 2. Knob menu vertikal berfungsi untuk memindahkan bentuk gelombang secara vertikal. Pada bagian horizontal, terdapat knob time per diff. Berfungsi untuk mengatur nilai waktu dalam satu kotak atau diff. Tombol horizontal menu berfungsi untuk mengatur parameter gelombang secara horizontal. Knob menu horizontal berfungsi untuk memindahkan bentuk gelombang secara horizontal. Pada bagian trigger, terdapat knob trigger level. Berfungsi untuk mengatur gelombang agar bergerak pada titik awal yang tepat. Tombol trigger menu berfungsi untuk mengetahui parameter pada trigger, antara lain jenis trigger, sumber trigger, mode trigger, dan kopling trigger. Tombol single trigger digunakan untuk memilih pemicu tunggal. Tombol trigger force berfungsi untuk mengakuisisi sinyal input. Konektor eksternal trigger berfungsi untuk menerima sinyal pemicu eksternal. Supaya data hasil pengukuran yang didapatkan akurat, maka terlebih dahulu kita harus melakukan kalibrasi pada alat ukur osiloskop. Sebelum itu, kita setting sinyal channel 1 berada pada titik 0 sumbu Y menggunakan knob menu vertikal. Pada probe terdapat kutub positif dan kutub negatif. Selain itu, terdapat pengali 1 dan pengali 10. Untuk melakukan kalibrasi, kita menggunakan kali 1. Selanjutnya, hubungkan konektor probe menuju ke konektor channel 1. Hubungkan kutub positif probe menuju ke probe COM. Untuk melakukan kalibrasi secara otomatis, kita dapat menekan tombol auto set. Kita dapat mengubah volt per diff pada channel 1 menggunakan knob volt per diff. Dan kita dapat menaikkan sinyal untuk memudahkan pembacaan. Untuk memastikan osiloskop terkalibrasi dengan benar, kita dapat menggunakan tombol kursor dan tombol measure. Osiloskop ini menggunakan tegangan 2 VPP untuk kalibrasi. Pertama, kita akan menggunakan tombol kursor. Pada layar akan muncul dua garis atas dan garis bawah. Garis atas kita sejajarkan dengan bukit gelombang, sedangkan garis bawah kita sejajarkan dengan lembah gelombang, menggunakan tombol function dan knob variable. Pada layar akan muncul nilai VPP sebesar 2 volt. Cara yang kedua menggunakan tombol measure. Nilai VPP akan otomatis muncul pada layar sebesar 2 volt. Langkah terakhir, kita akan mencoba melakukan pengukuran arus AC dan arus DC. Sumber arus AC yaitu sebuah trafo dengan tegangan 12 volt, dan sumber arus DC yaitu sebuah trafo yang dihubungkan dengan rangkaian penyara arus. Trafo berfungsi untuk memindahkan atau mengubah energi listrik dari satu rangkaian listrik ke rangkaian listrik lainnya dengan frekuensi yang sama dan perbandingan transformasi tertentu. Pada rangkaian penyara arus terdapat kapasitor dan dioda.
Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik atau energi listrik. Sedangkan dioda berfungsi untuk memperbolehkan arus listrik mengalir dalam satu arah atau disebut dengan kondisi panjar maju, dan untuk menahan arus dari arah sebaliknya atau disebut dengan kondisi panjar mundur. Pertama, kita akan mengukur sebuah trafo sebagai sumber arus AC. Untuk mengukur arus AC, kita harus mengatur kopling dengan lambang arus AC. Selanjutnya, hubungkan kutub positif prop menuju positif trafo dan kutub negatif prop menuju ke negatif trafo. Kemudian, pada layar akan muncul bentuk gelombang arus AC. Untuk melihat hasil pengukuran, kita dapat menekan tombol measure. VPP pada trafo terbaca sebesar 37,6 volt dan VRMS-nya sebesar 13,5 volt. Langkah kedua, kita hubungkan trafo ke rangkaian penyiar arus. Sebelumnya, kita ubah kopling menjadi arus DC. Hubungkan kutub positif prop menuju positif kapasitor dan negatif prop dihubungkan ke negatif kapasitor. Nah, pada layar akan muncul bentuk gelombang arus DC. Kita dapat melihat hasil pengukuran dengan menekan tombol measure. VPP yang terbaca sebesar 800 mV, sedangkan VRMS-nya 13,7 volt. Kita dapat melihat perbedaan bentuk gelombang arus AC dengan arus DC menggunakan osiloskop digital. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga apa yang disampaikan di dalam video dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.